Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Falisa dari kelas SKS. Saya di sini akan menjelaskan tentang besaran pokok. Ayo kita bahas. Sebelum kita masuk ke pengertian besaran pokok, ayo diskusi. Dalam kehidupan sehari-hari, besaran apa saja yang paling sering kalian temui dan apa alat ukur yang tepat untuk mengukurnya? Apa sih yang dimaksud dengan besaran pokok itu? Besaran pokok adalah besaran-besaran dasar yang tidak tepat disusun dari besaran lainnya. Satuan dari besaran pokok sudah ditetapkan lebih dulu. Besaran pokok adalah besaran dasar dalam fisika yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perjanjian internasional atau SI dan tidak bergantung pada besaran lain. Nah, di sini ada tabel besaran pokok dalam satuan internasional. Yang pertama itu ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Satuannya itu ada meter, getaran, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mole, serta kandela. Nah, adapun simbol-simbol dari masing-masing besaran tersebut yaitu simbolnya yang pertama M, Kg, S, A kapital, K kapital, mol, serta CD. Nah, ayo kita bahas satu-satu besaran pokok tersebut. Yang pertama itu ada panjang, menggambarkan jarak linear antara dua titik atau dimensi spesial suatu benda seperti lebar atau tinggi. Dalam standar internasional, 1 meter didefinisikan berdasarkan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama sepersekian detik yang sangat kecil. Yang kedua, ada massa. Massa merupakan ukuran inersia atau kelembaban suatu benda, sekaligus menunjukkan jumlah materi yang ada di dalamnya. Berbeda dengan berat yang dipengaruhi gravitasi, massa nilainya tetap dimanapun benda itu berada. Nah, selanjutnya, waktu. Waktu menyatakan interval antara dua buah kejadian atau durasi berberlangsungan suatu proses standar. Detiknya diukur berdasarkan getaran atom cesium minus 133, sehingga sangat akurat untuk sinkronisasi teknologi global. Selanjutnya, kuat arus listrik. Besarannya mengukur laju aliran muatan listrik atau elektron yang melewati satu titik dalam rangkaian listrik tertutup bersatuan waktu. Ini menentukan seberapa besar energi listrik yang mengalir dalam sebuah kabel. Yang kelima itu ada suhu, merupakan ukuran yang menunjukkan derajat energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu benda. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat gerakan partikel. Satuan Kelvin dimulai dari 0 mutlak, titik di mana partikel secara teoritis berhenti bergerak. Ada 6. Intensitas cahaya, menunjukkan seberapa terang suatu sumber cahaya dilihat dari sudut pandang mata manusia. Ini bukan sekedar total cahaya yang keluar, tapi lebih fokus pada kepadatan cahaya yang dipancarkan oleh arah tertentu. Dan yang terakhir, jumlah zat, digunakan khusus dalam kimia dan fisika atom untuk menghitung banyaknya partikel dasar atom, seperti atom, molekul, atau ion. Dalam suatu sampel tanpa harus menimbangnya, satu mol zat mengandung partikel sebanyak bilangan Avogadro. Yang dimaksud bilangan Avogadro adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Itu yang disebut dengan bilangan Avogadro. Nah,
Kesimpulan, besaran pokok adalah fondasi utama dalam ilmu pengukuran fisika. Besaran ini bersifat mandiri, artinya satuannya telah ditetapkan secara internasional (SI) atau satuan internasional dan tidak bisa diuraikan lagi menjadi besaran lain. Sekian dari saya, Nabila Balisa.